Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 131. Yu Kun dan Yuan Cheng sama-sama kelelahan dalam tubuh dan jiwa. Mereka benar-benar lelah karena mereka mengejarnya selama ini, dan bahkan hendak menangkapnya. Namun, dalam sekejap mata, mereka melihatnya naik di atas Fire Yun Kue, berbalik dan melarikan diri tanpa jejak. Kedua individu itu bergerak dalam kemarahan. Asap putih keluar dari lubang hidung mereka, namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kabut mengambang. Kemana mereka akan pergi untuk menemukan manusia dan burung itu? Pada akhirnya, mereka gagal karena kurangnya upaya akhir. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Harta karun air akan segera terwujud. Untuk klan kami, itu memiliki kepentingan yang cukup besar. Mungkin itu akan cukup bagi klan kita untuk naik ke puncak, mengungkapkan kaisar manusia lainnya. Kedua individu itu membawa individu lumpuh di punggung mereka, dengan penuh kebencian berbalik dan menghilang ke kejauhan. Jika si kecil muncul lagi, mereka akan segera melakukan segala daya mereka untuk membunuhnya. Big Red, kecepatanmu sangat cepat. Pria kecil itu menghela nafas kagum. Burung merah besar berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api, menembus awan dan menembus kabut seperti sinar cahaya merah. Burung merah besar itu dengan bangga berbicara, tentu saja. Pernahkah Anda melihat siapa saya? Jika kaisar burung yang luar biasa ini tidak memiliki beberapa trik, bagaimana saya berani masuk ke dalam 100 Shattering Mountains? Nama saya ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Kaisar burung? Pasti enak kalau begitu. Itu juga spesies archaik, jadi rasanya pasti lebih enak. Si kecil menyeka air liur dari mulutnya. Setelah burung merah besar mendengar apa yang dia katakan, ia langsung menggigil dan menggelengkan kepalanya sekaligus. Tubuh saya semua tulang, dan tidak banyak daging. Selain itu, saya datang ke tempat kecil, dan hanya kaisar dari puncak gunung kecil. Itu benar-benar sedikit takut pada Raja Iblis kecil ini, takut itu akan dimakan. Semua tulangnya juga enak, karena akan renyah. Si kecil tergantung dari lehernya, dan bisa merasakan panas keluar dari mulutnya. Burung merah besar itu benar-benar ketakutan, berteriak, "Jangan! Saya baru-baru ini jatuh sakit, dan terjangkit beberapa penyakit aneh. Jika kamu memakanku, seluruh tubuhmu akan membusuk. Lupakan saja, aku tidak akan membuatmu takut lagi. Saya orang yang sangat baik. Di masa depan, kita akan bekerja sama, dan perlu saling membantu satu sama lain. Saya jamin Anda akan menerima kesempatan besar di masa depan," kata pria kecil itu dengan hangat. Setelah burung merah besar mendengar ini, itu sangat tidak puas. "Bekerja sama pantatku. Sangat jelas bahwa Anda duduk di punggung saya. Jika Anda memiliki kemampuan, daripada membawa saya di punggung Anda saat terbang, itulah yang disebut saling membantu satu sama lain." "Hei, burung bodoh, ada apa dengan matamu? Mengapa hampir seluruhnya putih?" tanya si kecil. "Ini jelas untuk memelototi Anda. Aku ingin membuangmu." Burung merah besar benar-benar ingin meludahkan kata-kata itu, tetapi pada akhirnya, ia tidak berani melakukannya. Itu dengan kesal bergumam, "Saya dilahirkan dengan lebih banyak putih di mata saya." Si kecil menepuknya beberapa kali dan berkata, "Jangan pelit. Di masa depan, saya akan memberi Anda hadiah besar." Saya tahu seekor burung merah kecil, dan meskipun hanya seukuran telapak tangan, ia jauh lebih kuat dari Anda. Di masa depan, saya akan memperkenalkan Anda sebagai tuan Anda. Anda pasti akan mencapai surga dalam satu lompatan, menikmati manfaat selama sisa hidup Anda. Apa?
Anak seukuran telapak tangan? Membuat sesuatu seperti itu tuanku, kakek ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Burung merah besar itu marah. Si kecil melemparkan pandangan ke samping dan berkata, jangan menyesali ini setelah ini. Itu mungkin vermilion bird atau keturunannya. Ketika saatnya tiba di mana kita benar-benar bertemu, jangan menangis dan berlutut sambil memohon untuk menjadi muridnya. Pah! Kakek ini bukan tipe orang seperti itu, dan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Burung merah besar itu tampak jijik. Burung bodoh, setelah bertemu seperti ini, kakek apa? Aku akan menyerang. Dengan suara dong, lepuh besar muncul di kepala burung merah besar itu. Itu menjadi bingung dan bingung, hampir jatuh dari langit sambil menjerit. Temukan gunung spiritual. Aku harus sembuh. Luka si kecil tidak bisa dianggap ringan. Ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, dan bahkan sekarang, darah segar mengalir keluar. Ketika burung merah besar mendengar ini, matanya langsung menyala saat terbang menuju pegunungan. Rasanya kemungkinan besar bisa menyingkirkan Raja Iblis ini. Burung bodoh, aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan begitu kamu mengangkat pantatmu. Jangan memainkan trik apapun. Kalau tidak, aku pasti akan memakanmu, si kecil memperingatkan. Kenapa kau begitu terpaku padaku? Bisakah Anda mengganti keturunan archaik yang berbeda? Burung merah besar itu sangat tidak mau. Siapa yang menyuruhmu terbang begitu cepat? Akan ada masalah besar jika saya mengganti burung ganas lain dan tertangkap oleh orang-orang di belakang, kata si kecil. Kalau begitu aku akan terbang sedikit lebih lambat, bahkan mungkin mematahkan salah satu sayapku. Big Red sangat marah dan ingin mogok kerja. Baiklah, aku akan membantumu kalau begitu. Si kecil mulai meraih bulunya, segera menyebabkan bulu merah berkibar. Sikapnya menyiratkan bahwa dia benar-benar akan mencabutnya telanjang. Ah! Apa yang kamu lakukan? Mencabut bulumu. Setelah itu, aku akan membuangmu ke sungai untuk mencucimu sampai bersih sebelum memasukkanmu ke dalam panci untuk direbus, kata pria kecil itu. Kamu sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan memakanku. Bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Big Red memekik. Itu karena kamu menggendongku saat terbang. Sekarang kamu akan mogok, karena kamu akan menjadi tidak berguna, lebih baik memakanmu saja. Oke, aku tidak akan main-main lagi. Saya akan terbang, jadi kami akan pergi kemanapun Anda ingin pergi. Big Red merasa dirugikan, seolah-olah dia sedang diganggu oleh anggota keluarga yang lebih muda. Tentu saja, itu masih gelisah. Matanya yang besar bergerak terus-menerus seolah berkata, kamu menginginkan burung ganas yang lebih cepat, kan? Saya tahu yang tidak lebih lambat dari saya. Apakah Anda ingin mengunjungi sarang yang dijaganya? Ayo pergi ke sana, tempat yang sempurna untuk pulih. Si kecil tahu dengan sekilas bahwa kemungkinan besar itu adalah musuh yang dibenci burung merah besar. Orang ini tidak ada gunanya, ingin meminjam tangannya untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah tebing gunung dengan sarang burung besar yang dibangun di atasnya. Tulang-tulang orang mati ditumpuk di bawah tebing, dan beberapa di antaranya adalah milik manusia. Orang bisa tahu dengan sekilas bahwa ini adalah sarang makhluk ganas. Pria kecil itu mengerutkan kening. Makhluk ini tidak sederhana. Dia melihat di dalam tumpukan tulang sisa-sisa kerangka 7-8 manusia. Mereka masih tercemar dengan gumpalan darah, menyiratkan bahwa mereka dilahap belum lama ini. Mereka semua jenius ras manusia Mereka semua akhirnya menjadi makanannya. Sarang ini ditempa dari pohon mati, dan memancarkan gelombang aura pembunuh. Tebing di sekitarnya padat dengan bau darah. Itu pasti sisa makanan terakhir burung ganas itu. Burung merah besar itu berputar-putar, berbicara dengan bingung, itu tidak ada di sarangnya.
Setelah itu, ia dengan cepat menyatukan sayapnya. Itu jatuh, mendarat di dalam sarang. Pohon-pohon mati itu tebal dan sangat kokoh. Namun, lapisan rumput perak lembut berjajar di bagian dalam, rapi dan nyaman. Wah, ada telur! Fire Yunque tertawa terbahak-bahak, bergegas dengan semangat tinggi. Itu membuang setumpuk rumput perak, memperlihatkan 3 telur besar. Ada 3 telur seukuran penggulung batu. Mereka benar-benar hitam dan berkilau, seolah-olah terbuat dari batu giok hitam. Simbol terakumulasi di dalam, beredar dengan untaian energi esensi. Mulut burung merah besar itu terbuka, cekikikan tanpa henti. Ini adalah telur burung pemangsa gunung. Itu setara dengan tonik hebat. Ai, aku kehilangan kualiku. Pria kecil itu mendesah putus asa. Panci, mangkuk, sendok, delel semuanya tertinggal selama pengejaran. Sekarang, dia tidak punya cara untuk menciptakan kelezatan daging. Panci atau kuali apa? Perhatikan aku ahli dalam makan telur. Burung merah besar memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Ia berdiri di antara rerumputan, sayapnya tiba-tiba terbuka, menebas ke arah telur. Dengan suara kaca, itu membuat potongan yang sempurna, seolah-olah dilakukan dengan pisau. Terlebih lagi, kedua bagian telur itu langsung jatuh, duduk dengan sempurna secara horizontal tanpa menumpahkan setetes pun jus telur. Saat ini, kulit telur itu seperti mangkuk. Mereka diisi dengan kuning telur dan putih, memancarkan cahaya warna-warni. Cairan di dalamnya berkilau dan tembus pandang, menyebarkan aroma manis, membuat orang ngiler dengan keinginan. Telur itu dibagi menjadi 2, dan kedua bagiannya seperti ini. Burung merah besar itu tertawa bodoh. Gerakannya sangat cepat, membuka mulutnya untuk menyemburkan api, menambahkan panas ke mangkuk telur ini. Kedua, mangkuk itu mulai mengeluarkan aroma yang kuat. Jus mulai menggelembung sebelum mulai menjadi emas dan berkilau. Si kecil mulai dengan ekspresi tercengang. Burung bodoh ini sebenarnya adalah seorang foodie. Di masa lalu, itu pasti telah dilakukan beberapa kali. Ternyata kamu pencuri telur. Pah! Kakek ini hanya melakukan ini kadang-kadang. Saat tubuh Anda semakin matang, Anda membutuhkan semacam suplemen bukan? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjadi lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat? Burung merah besar itu berbicara dengan tegas dan adil. Si kecil tidak peduli dengan catatan buruknya. Itu saat ini membawa luka berat, jadi dia secara alami tidak akan melewatkan kebaikan ilahi dan bergizi ini. Dia segera menggerakkan kepalanya ke arah mangkuk telur, makan dengan sepenuh hati. Dalam sekejap mata, telur seukuran roller batu itu benar-benar dimakan. Aku bahkan belum makan. Merah besar sangat marah. Masih ada 2 telur lagi. Lanjutkan memasak. Si kecil menyeka mulutnya. Ketika mulutnya terbuka, energi esensi menyembur keluar. Cahaya warna-warni dapat terlihat dengan jelas, dan jelas betapa kayanya esensi ilahi di dalam telur. Pada akhirnya, si kecil memakan 2 telur, dan mereka bahkan lebih berat dari tubuhnya sendiri. Itu benar-benar berubah menjadi energi esensi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan saat dia duduk di sana, dia mulai mengedarkan simbol untuk pulih. Burung merah besar itu juga agak puas setelah makan sebutir telur. Itu penuh sampai cegukan, dan saat berbaring di tanah, kakinya disilangkan. Ia mengeluarkan tongkat kayu dan mulai mengorek mulutnya. Apakah kamu punya gigi? Pria kecil itu meliriknya. Kakek ini senang. Ini adalah jenis kesenangan spiritual. Burung merah besar memiliki ekspresi yang menyiratkan bahwa si kecil tidak akan mengerti. Si kecil tidak memperhatikannya lagi, dan memusatkan pikirannya pada penyembuhan.
lubang berdarah mulai dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dengan cepat pulih. Ini disebabkan oleh cahaya warna-warni, membuat tubuhnya cerah dan bersih tanpa satu luka pun tersisa. Apa yang aneh? Apakah Anda yakin Anda bukan binatang buas archaik yang sebenarnya? Burung merah besar memiliki keraguan. Itu menatap pria kecil itu untuk waktu yang sangat lama. Ketika melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi apapun, dia diam-diam berdiri, tiba-tiba melompat dari tebing dan melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Dengan suara peng, si kecil juga melompat, menabrak punggungnya. Au! Burung besar yang membaca itu berteriak sedih, merasa seolah-olah telah diinjak oleh monster prasejarah. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap, hampir jatuh ke tanah. Aku masih belum kenyang. Sudahkah Anda memutuskan bahwa Anda ingin menceburkan diri ke dalam mangkuk telur untuk dimasak? Si kecil duduk di atas punggungnya saat dia melanjutkan penyembuhannya. Ayo, pinggang kecil kakek. Burung merah besar mengepakkan sayapnya, bulu burung jatuh ke bawah. Setelah mengalami ini, burung merah besar tidak lagi berani melarikan diri dengan gegabah. Tiba-tiba, tangisan panjang terdengar. Seekor burung raksasa menukik turun dari cakrawala, suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Panjangnya 20 hingga 30 meter, dengan bentuk tubuh yang menakutkan. Orang tua ada di sini. Anak buas, cepat bertarung dengannya, teriak burung merah besar. Bukan saya yang memanggang telur itu. Anda adalah orang yang melakukan hal-hal curang itu. Cepat pergi dan bertarung. Sementara si kecil berbicara, dia mengikatkan salah satu kulit telur ke kepalanya. Itu tampak seperti helm baja, memancarkan cahaya gelap. Kamu membuatku menjadi kambing hitam dan menyalahkanku. Berhenti bermain-main. Jelas Anda yang memakan 2 dari mereka. Aku hanya makan 1, teriak burung merah besar. Namun, segera setelah itu, dia tidak bisa lagi menangis. Dia tidak punya waktu untuk mengoceh, karena burung pemangsa gunung itu sudah muncul. Itu adalah raksasa tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Seolah-olah awan hitam turun, dan setelah melihat topi hitam, matanya langsung menembakkan api, menyerang dengan cara mengamuk. Tentu saja, burung merah besar itu tidak mudah dihadapi. Hanya karena dia tidak sekuat si kecil bukan berarti dia lemah. Sebaliknya, sebagai spesies archaik, itu sangat kuat. Itu memulai serangan baliknya. Segera, bulu burung menari-nari di langit. Api yang mengamuk menghanguskan area itu, dan cahaya gelap meretas, menyebabkan area ini meletus. Pada akhirnya, burung pemangsa gunung hilang. Itu lolos tanpa jejak. Untuk bertarung denganku, pernahkah kamu melihat siapa kakek ini? Burung merah besar itu bertingkah tinggi dan perkasa. Hanya ketika burung pemangsa gunung pergi, dia mulai berteriak dengan sedih, "Bajingan! Itu sangat menyakitkan. Mengapa burung menyebalkan itu begitu ganas? Ayo, pinggang kecilku. Kakiku yang ramping dan sayap yang indah akan segera patah." Itu berguling-guling di udara, terus-menerus berguling dari sisi ke sisi. Ingus dan air mata beterbangan. Beberapa hari kemudian, tidak hanya luka si kecil yang hilang, sepertinya tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Kedua muridnya jelas ketika dia berkata, "Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan klan hujan. Wilayah ini penuh dengan danau." Beberapa abad yang lalu, orang-orang dari klan hujan tiba di sini. Mereka samar-samar bisa merasakan aura air tertinggi sejati dari legenda. Ini bisa dianggap sebagai jenis cairan suci dan memiliki semua jenis efek aneh. Misalnya, itu bisa digunakan sebagai obat dan disuling menjadi pil yang sangat berharga. Itu meminjam hukum dan ketertiban air. Meskipun mustahil bagi orang untuk mengungkap sumber misterinya,
itu masih memiliki arti yang sangat penting bagi klan hujan. Ketika mereka meminjamnya untuk berkultivasi, mereka dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Klan hujan mengerahkan kekuatan besar justru untuk alasan ini. Setelah mencari selama berhari-hari, mereka akhirnya secara bertahap memperoleh beberapa kemajuan. Mereka tidak berada di depan danau besar dan juga tidak berada di mata air spiritual. Mereka berada jauh di dalam satu-satunya gurun di tanah ini, menemukan kolam yang jauh. Lebarnya hanya 1 meter, dan saat cairan ilahi menggelegak, uap yang menguntungkan naik. Namun, setelah berjalan selama 2 hari, mereka masih tidak dapat mencapai kolam ilahi itu. Itu pasti reservoir air tertinggi sejati, tetapi tanah ilusi muncul, menyesatkan kita. Namun, ini hanya berarti bahwa kita semakin dekat dengannya. Yukun sangat bersemangat. Setelah mengirim begitu banyak orang dan bertahan begitu lama dalam pencarian ini, mereka akhirnya akan menuai panen. Menurut legenda, air tertinggi sejati adalah sesuatu yang bahkan dibutuhkan para dewa. Dengan sifat spiritualnya yang mampu memelihara artefak berharga bahkan dengan setetes pun, itu sangat berharga di luar keyakinan. Sebenarnya ada reservoir ilahi di sini. Jika dunia luar mengetahuinya, maka itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Sejumlah besar orang tua aneh tidak akan lagi peduli tentang apapun dan menemukan cara apapun yang mungkin untuk mengirim orang untuk memperebutkan ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.